Close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi kami dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan. Selamat datang di presentasi kelompok kami dengan tema Pasar Barang dan Kurva IS. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Drila Ilani Luka dengan NIM belakang 386 selaku moderator. Bersama rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Haikal Endi Galaputra dengan NIM terakhir 381. Perkenalkan, nama saya Diana Sdeni dengan NIM terakhir 388. Perkenalkan, nama saya Valeredo Gusti Pamungkas dengan NIM 7311421380. Dan nama saya adalah Martin Satria Prasenka dengan NIM belakang 387. baik, langsung saja kita menuju presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Kepada teman-teman, apakah sudah terbaca? Sudah. Baik. Oke, langsung saja kita ke slide pertama. Jadi tadi sudah dilakukan pengenalan terhadap masing-masing anggota kelompok kami. Jadi langsung saja kita ke slide yang pertama. Slide pertama mengenai pengertian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal Endi. Kepada rekan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan secara tuntas mengenai pasar barang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Jadi, pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk barang dan jasa. Dalam sistem perekonomian yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen ataupun pembeli dan pemerintah selaku pihak produsen ataupun pihak penjual. Tentu, dalam dunia pasar barang memiliki beberapa jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas pasar. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya Dianu Astidiani. Kepada Anu, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Haikal. Baik, saya akan memaparkan lebih lanjut terkait jenis-jenis yang ada dalam pasar barang. Nah, di sini ada terdapat dua jenis pasar barang. Yang pertama ada pasar barang nyata atau real. Nah, pasar barang nyata adalah suatu pasar yang melakukan penjualan produk dalam bentuk barang yang memiliki bentuk fisik lebih jelas seperti lebih mudah terlihat dan juga dipegang. Di dalam pasar ini, para penjual dan pembeli akan saling bertemu langsung, melakukan proses penawaran, barang yang dijual juga tersedia, terdapat kegiatan transaksi, melakukan pembayaran secara kontan, dan barang bisa dibawa langsung oleh pihak pembeli. Sebagai contoh, seluruh pasar tradisional yang ada di perkotaan adalah pasar komoditas, pasar barang yang nyata, seperti pasar Beringharjo, pasar Kramatjati, dan pasar Klewer. Lalu untuk jenis pasar yang kedua ada pasar barang abstrak. Nah, pasar barang abstrak kebalikannya dengan pasar komoditas real sebelumnya. Pasar barang abstrak ini adalah suatu pasar yang melakukan penjualan produk yang tidak terlihat. Itu artinya produknya tidak ada atau tidak memiliki fisik. Di dalam pasar ini, pihak penjual dan pembeli akan bertemu secara online. Pihak penjual akan melakukan penawaran barang secara digital. Lalu kemudian pembeli akan meresponnya melalui telepon, surat kabar, maupun email, atau secara digital juga. Contoh sederhana dari pasar ini adalah pasar toko online, pasar karet, pasar kopi, pasar timah, pasar tembakau,
dan lain sebagainya. Masing-masing dalam aktivitas pasar memiliki ciri yang membedakan antara satu dengan lainnya. Begitu pula dalam pasar barang, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Falaredo. Kepada para Falaredo, kami persilakan. Terima kasih rekan atas waktunya. Selanjutnya di dalam pasar barang terdapat 4 ciri-ciri yang perlu kita pahami. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Umumnya, pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian ada kegiatan tawar-menawar dan melakukan kegiatan transaksi. Bila hanya ada penjual atau pembeli saja, maka tidak bisa kita sebut sebagai pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Suatu pasar akan disebut sebagai pasar jika terdapat barang atau jasa yang nantinya akan dijual. Jadi, nantinya calon pembeli akan yakin bahwa barang atau jasa yang diinginkan harus benar-benar tersedia sesuai dengan kondisi yang Anda inginkan, bukan barang ataupun jasa yang fiktif. Yang ketiga, adanya interaksi pada penjual dan pembeli. Kegiatan ekonomi di pasar barang bisa dilakukan oleh pihak penjual ataupun pembeli secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, calon pembeli dan penjual akan saling melakukan pertemuan dan melakukan kegiatan transaksi pada suatu tempat yang sudah disetujui atau di pasar itu sendiri. Teknologi akan lebih mudah membantu calon penjual dan pembeli untuk bisa menjual ataupun membeli barang atau jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu kemudian bisa melakukan pembayaran dengan sistem yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kemudian adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Agar suatu barang atau jasa laku, maka pihak penjual harus melakukan penawaran. Kegiatan tersebut bisa dalam bentuk promosi dengan cara memasang iklan komersial di berbagai media. Setelah dibaca oleh para calon pembeli dan memang merasa sudah sesuai dengan barang atau jasa yang diinginkan, maka calon pembeli bisa meresponnya dengan melakukan permintaan. Setelah lengkap dijelaskan mengenai pasar barang, mengapa pasar barang dikaitkan dengan kurva IS, penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya Martinus. Kepada rekan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, apakah ada kaitannya pasar barang dengan kurva IS? Tentunya ada. Mengapa demikian? Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Seperti rumus yang sudah tertera di PPT. Kurva S didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin dan memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Next. Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga pendapatan nasional yang menjamin. Seperti pada kurva yang ada slide ya. Pergeseran kurva IS menunjukkan jadinya perubahan tingkat antonomus. Jika investasi antonomus meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari ISO ke IS0 ke IS1. Begitupun sebaliknya dengan investasi antonomus yang menurun. Dengan kedua hal tersebut yang saling menyambung dan berkesinambungan, tentu akan berguna sebagai acuan melakukan aktivitas pasar agar lebih unggul dari segi daya saing. Saya kembalikan kepada rekan. Baik, terima kasih Martinus. Kita bertemu di slide yang paling akhir yaitu kesimpulan. Kurva IS merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dalam keadaan seimbang. Untuk menghindari ketidakseimbangan sektorial, maka dalam pasar barang tidak diberlakukan bunga dan motif.
transaksi, ataupun berjaga-jaga. Dan juga pemerintah harus berkomitmen untuk menurunkan biaya logistik. Ini sangat penting karena dengan biaya logistik yang lebih murah, ekspor Indonesia bisa bersaing di pasar global. Kondisi itu berarti terjadinya perbaikan daya saing, mengurangi banyaknya regulasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat demi mencapai peringkat indeks kemudahan berbisnis atau case of doing business yang lebih baik. Baik, kita telah berada di ujung presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman maupun Ibu Siti Ridloa yang telah menyaksikan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.